Assalamualaikum teman-teman. Pada hari Minggu ini saya mau memperkenalkan koleksi tanaman saya di teras saya yang tidak terlalu luas ya. Malah kadang-kadang susah lewat karena penuh dengan tanaman. Tetapi warna hijau tanaman dan aneka warna di tanaman, oksigen yang keluar dari tanaman itu bisa menyegarkan pikiran, menjadi sesuatu yang relaxing, yang membuat santai, dan juga sesuatu yang relieving, yang melegakan dan juga healing, menyehatkan. Oke, sekarang kita lihat, mudah-mudahan menginspirasi, tetapi bagian-bagian yang kotor, rumput-rumput yang belum disiang, jangan ditiru. Tanaman pertama ini yang tahan banting di tempat panas, bisa agak lama tidak disiram juga tetap bertahan. Ini namanya Alocasia amazonica. Alocasia amazonica. Saya menyebutnya kuping kancil. Berikutnya ini pothos. Pothos itu kalau kita sebut tuh sirih gading gitu ya. Dan dengan motif yang seperti ini dia marble. Jadi marble itu campur motif hijau dan putih. Jadi sirih gading marble. Dia merambat seperti sirih yang lain juga, dia merambat. Terus mudah tumbuh walaupun tidak tahan kalau terlalu panas. Nah, ini baret, keladi baret, dia masuk keluarga kaladium gitu ya, saya kira kaladium atau alocasia, tapi sepertinya kita menyebutnya keladi baret. Dua warna, tapi di pot yang lain saya punya warnanya merah, semuanya merah. Nah, ini berikutnya monstera king. Dia tinggi ini kalau dibiarkan, tetapi sering saya cacah. Monstera king, sebagian menyebutnya deliciosa gitu ya. Ini monstera besar sekali kalau dibiarkan. Dan ini homalomena silver. Ini sudah rimbun. Kalau di repot, dimasukkan ke pot yang lebih besar, itu lebih bagus lagi, lebih besar daunnya, rumpunnya lebih banyak. Ini rumpunnya banyak, ini lumayan banyak. Berikutnya, nah ini monstera juga, Monstera epipremnum pinnatum, atau kita sebut dengan monstera ekor naga. Monstera ekor naga ini daunnya bisa sekitar 3 kilan ya. Dan ini belum terlalu tinggi padahal, tapi daunnya sudah panjang, cepat berdaun baru, apalagi kalau disiram dengan air hujan. Jadi yang merambat ini cepat berdaun baru kalau ketemu air hujan. Nah, ini Syngonium pink perfection. Jadi yang paling merah mungkin di antara Syngonium pink. Dan juga lebih lebih bernilai lah. Jadi kalau biasanya sekarang ini, apalagi pada masa pandemi itu, dia 2 daun bisa 200.000. Ini semangka watermelon agak rapuh ya. Jadi ini baru saya repotting ke pot yang lebih besar. Tadinya potnya kecil dan penuh, tetapi dia jatuh ditabrak kucing. Jadi sebagian daunnya patah dan saya lihat ada lubang juga, ini mungkin karena ulat. Nah, ini sente variegata atau biasa disebut keladi. Ini sebenarnya sebangsa keladi gitu ya, tetapi bahasa tanaman hiasnya sente variegata. Variegata itu karena dia ada putih. Lumayan besar ini, yang daun yang besar ini 3 kali telapak tangan atau lebih malah. Ini tinggi
Saya ngambil videonya juga tinggi. Ini black velvet. Katanya velvet itu berarti dia seperti bludru, tetapi kalau dipegang tidak bludru, sebenarnya biasa saja. Nah, ini juga harus di tempat teduh karena dia riskan sekali, kalau terkena panas tuh langsung kering, menguning daunnya. Oke, ini black velvet. Nah, ini disebut apa ya, Alocasia Sulawesi katanya, atau Alocasia Jacqueline. Jadi ini jauh ini. Jadi kalau sekarang sudah banyak di Palembang, sudah banyak. Saya juga beli bibitnya di Palembang. Kalau dulu orang beli bonggolnya itu dari Sulawesi langsung. Ya, dan ini saya kira juga tidak tahan panas ini. Ini di bawah lindungan ya. Oke. Nah, ini yang membuat teras sempit menjadi semakin susah jalan. Ini sirih radicans, sirih badak radicans. Sirihnya 3 kali telapak tangan ada ya. Nah, oke. Kita lihat ini daunnya besar-besar, daun barunya juga besar. Jadi ini ada 2 bonggol kelihatannya. Nah, selanjutnya ini kuping gajah Crystallinum. Jadi kuping gajah biasa ini, tetapi dia lebar ya. 2 kilan mungkin ada panjang daunnya. Iya. Kita lihat ada berapa pot ini. Ada 2 pot besar, 3 pot besar, dan ada beberapa pot kecil. Nah, ini sirih tadi, sirih radicans. Kalau dikasih turus dia ke atas, dan daunnya besar-besar ini. Rencananya mau dibagi 2, tapi masih ragu karena belum terbiasa membagi sirih ini. Ini Calathea medallion. Ini banyak motif ya. Kalau motifnya beda sedikit, namanya sudah beda. Dan tidak tahan panas. Ini belum terlalu rimbun, tetapi dia ada beberapa rumpun ini sebenarnya. Kalau lebih rimbun tuh pasti jauh lebih cantik. Ini Epipremnum tadi, tetapi dia ada putihnya itu. Jadi dia variegata, Epipremnum variegata. Variegata karena bercampur putih, nanti dia belah daunnya ini. Nah, ini ada 2 pot. Ada beberapa pot karena sudah saya cacah. Jadi kalau dia tinggi, dia besar juga daunnya. Ekor naga variegata. Oke, variegatanya cantik. Nah, ini black lipstick, Calathea black lipstick. Seperti gadis kulit hitam yang pakai lipstick. Jadi cantik, hitam-hitam di antara yang hijau dan pink. Oke. Ini daunnya belum besar. Kalau lebih besar lagi dia lebih anggun ya. Dan Calathea ini hampir seluruh Calathea itu dia tidak tahan panas. Jadi dia harus di bawah lindungan dan tanahnya lembab. Syngonium pink flash. Dia ini kurang terang pinknya. Jadi kalau dia bagus kena sinar matahari, dia agak coklat gitu ya. Jadi sangat bagus perpaduan antara pink kecoklatan dengan warna hijau. Ini merambat seperti Syngonium lainnya. Dia mulai naik. Ini selanjutnya adalah Philodendron Dark Lord. Ini daun mudanya ini coklat agak kemerahan, kesannya gagah sekali.
philodendron, jadi dia merambat. Biasanya dipakai turus. Nah ini banyak cabangnya. Ini sudah pernah saya cacah. Jadi cacah itu dipotong, kemudian potongannya ditanam. Karena dia ada akar angin, ini ada akar di tengah batang philodendron, dan rata-rata philodendron itu wangi. Oke, nah ini kemungkinan akan saya cacah lagi karena kalau terlalu tinggi dia takut patah. Tapi kalau mau tinggi sekali itu bisa ya, tambah gagah. Daun-daun barunya cantik, kecoklatan. Berikutnya tanaman rumput ini biasa disebut krokot, dan ada yang menyebutnya bunga pukul 9. Unik bunga pukul 9 karena dia berbunga memang pada sekitaran jam itu, jam 9 pagi. Nanti kalau dia tengah hari bunganya kuncup. Nah ini mulai mekar, ada banyak macamnya, warnanya ada kuning, pink, merah, putih, orange, merah darah, terus ungu, ada banyak warna. Ya, kita teruskan ke sudut lain. Itu ada sirih gading jumbo karena yang kecil itu sebesar satu telapak tangan. Nah tapi kalau dia lebar, sangat lebar gitu ya, lebar bisa 2 kali atau 3 kali telapak tangan dan merambat tinggi. Ada apa selanjutnya? Kita ada Scindapsus silver. Jadi dia tanaman Kalimantan ini kalau saya tidak salah. Dia bahannya tebal, daunnya tebal, tidak terlalu rumit perawatan, jadi dia mudah menjalar, panjang, jadi bisa dipakai untuk tanaman gantung, tanaman di pot tempel juga bisa. Dan kalau dia di pot biasa dia pakai turus, jadi dia cantik. Ini di pot tempel. Nah belum terlalu panjang, tapi ada di pot lain yang panjang, sudah tinggal disusun. Nah ini Syngonium juga, Syngonium dengan warna yang seperti ini namanya Syngonium shrieking. Jadi panjang-panjang, terus ada motifnya rimbun. Ini sudah mulai rimbun tapi potnya kecil. Kalau rimbun di pot besar dia cantik ya, megah itu melihatnya, anggun ya. Oke, nah ini Adansonii atau janda bolong. Ini yang biasa, tidak terlalu besar. Yang di belakang tuh yang kecil. Ini yang di depan, pot depan lumayan besar lah. Terus ada yang lebih besar lagi lubangnya. Dia lebih suka rimbun. Nah ini kalau ada yang rusak daunnya kita buang, kita potong. Ini dalam satu pot. Nah kalau ini dalam satu pot hanya satu pohon, jadi dia tidak rimbun karena daunnya besar, ini lebar. Tapi kalau yang tadi itu dalam satu pot banyak pohon supaya naiknya itu rimbun. Nah ini melano, daunnya besar sekali, tapi ini masih baru dicacah. Melano itu daunnya besar, panjang ya, jadi dia harus pot besar, tapi saya biarkan dulu supaya karena dia daun ini masih satu dan belum terlalu besar. Ini Epischia choco karena dia warnanya coklat dan bunganya merah kecil. Sangat cantik untuk pot tempel dan pot gantung. Lucu karena dia memberi variasi warna di antara tanaman hijau. Ini Pakis Boston. Pakis juga mudah perawatan. Di tempat panas dia lebih tahan,
Tapi kalau dia di tanah yang lembab sering disiram tuh malah lebih bagus. Ini sangat mudah rimbun. Lihat ada 2 pohon, sudah sering saya pisah rumpun. Ini hanya 1 pohon saja ini, yang ini, tapi sangat subur. Nah, ini pohon kedua, pot kedua. Oke, sebesar itu. Dan sebagian meletakkannya di pot gantung, juga cantik. Ini Homalomena. Mungkin sering dilihat di daerah sawah atau di daerah perkebunan, tetapi diletakkan di pot, dia cantik dan gagah. Homalomena. Oke, berikutnya ada begonia Martin Mystery. Tanaman biasa, tapi kalau dia rimbun dia seperti kribo gitu ya, lucu juga. Nah, ini sangat cantik juga kalau diletakkan di pot gantung. Misalnya ada beberapa pot gantung, semuanya begonia ini. Unik jadinya. Ini adalah photos juga ya, lemon. Jadi warnanya seperti warna lemon. Nah, ini juga cantik kalau diletakkan di pot gantung atau pot tempel, dan juga sangat cocok kalau dirambatkan dengan turus. Tetapi jangan 1 pohon, jadi diletakkan beberapa pohon supaya rimbun. Dan ini sirih merah itu saya rambatkan ke atas dengan bambu. Sangat bermanfaat. Kalau direbus pahitnya minta ampun. 1 daun saja sudah pahit. Ini sangat bagus untuk obat-obatan berbagai penyakit, obat herbal, karena pahitnya mungkin. Nah, ini juga asoka tapi daunnya kecil, bunganya ada di mana-mana. Nah, ini belum rapi, mau dirapikan tapi mau tunggu panjang dulu. Ini sangat cantik buat pagar, dipotong rapi seharusnya, tapi kita mau tinggikan dulu. Kita teruskan, ada burlemax. Burlemax atau kita sebut brekele. Nah, ini sangat mudah rimbun. Nah, biasanya yang daun yang robek ini saya gunting supaya yang cantik saja yang terlihat. Yang robek ini kita gunting, kita potong, tapi ini belum sempat dipotong, sudah dibuat videonya. Burlemax tidak mahal, tetapi lumayanlah buat merimbunkan teras. Ini juga keladi murah, Caladium red star, tetapi pada saat pandemi ini sangat diidolakan gitu ya. Banyak di daerah perkebunan karet kalau di wilayah Sumsel ini. Nah, kalau rimbun sekali ditaruh di pot itu sangat cantik karena ada warna hijau, putih, dan tulangnya itu merah. Caladium red star. Bougainville-nya pink dan orange. Oke, nah ini 3 warna sebenarnya, pink, orange, dan putih, tetapi putihnya tidak sedang berkembang. Bougainville, pink, dan orange. Ya, selanjutnya ada Syngonium Maria Allusion.
Maria Alusen, dia coklat-coklat seperti jelly. Nah, kombinasi antara coklat dan hijau rimbun itu sangat cantik, menyegarkan mata. Lumayanlah untuk meramaikan teras, menghijaukan teras. Kita teruskan ke tanaman alokasia. Ini alokasia kuping kelinci Sumatera. Nah, kalau dilihat bagian atasnya ini memang mirip kuping kelinci. Terus bagian batangnya itu seperti motif ular. Nah, ini kurang jelas ya, tapi dia memang motifnya seperti motif ular. Daunnya itu memang benar-benar mirip kuping kelinci, tapi kalau masih anakan itu belum kelihatan kuping kelincinya seperti alokasia biasa. Nah, ini batangnya motifnya seperti ular. Oke. Ini bayam merah. Bayam merah cantik kalau dibuat pagar itu ya, tapi ini hanya satu pot dan dipotong-potong supaya menjadi banyak. Jadi kalau panjang lagi terus nanti saya potong lagi sehingga dia menjadi banyak daunnya, banyak batangnya. Oke. Ini Manjula photos. Manjula photos. Jadi dia sejenis sirih juga. Daunnya tebal, motifnya ini yang unik, motifnya cantik. Kalau dia beri turus itu cantik ya. Terus daunnya itu lebar, potnya besar. Ini masih anakan, masih sangat kecil. Berikutnya ada Caladium Caroline Wharton itu Caroline Wharton. Jadi ini kelas apa ya, ini kelompok seri Thailand, tetapi ini sudah banyak tumbuh di Indonesia gitu. Ini Florida Ghost. Kalau dia daun baru dia bisa dua warna, ini seperti variegata tapi bukan. Nanti kalau dia sudah besar dia tetap hijau. Florida Ghost ini philodendron, jadi dia merambat dan bayangkan kalau dia panjang itu sangat cantik karena bentuknya unik. Tetapi ini sudah sering saya cacah, jadi kalau panjang dikit terus saya potong, saya cacah, masukkan ke pot baru. Ini waru variegata karena banyak putihnya, tetapi kalau dia sering kena panas bisa berwarna merah, coklat gitu. Jadi dia berwarna-warni. Tanaman biasa tetapi menurut sebagian orang ya cantik. Nah, ini sudah dimakan ulat, ini sepertinya harus diberi sesuatu supaya ulatnya tidak datang lagi. Selanjutnya daun merah di antara daun-daun hijau ini namanya Miana. Miana itu banyak warna, banyak variasi motif juga. Nah, ini warna agak coklat dicampur warna merah di tengah. Kalau rimbun itu bagus sekali, bisa jadi pagar, tapi ini cuma satu pohon. Iya, dan ini Aglonema lipstick hijau. Jadi Aglonema lipstick ada yang merah, dominan merah. Nah, kalau ini lipstick hijau, ini ada dua pohon kelihatannya, jadi dia tampak rimbun. Oke.
Selanjutnya ini ada silver plate, Calathea silver plate. Ini yang lebar, sudah lebar daunnya, lebih lebar dari telapak tangan, dan juga sudah rimbun karena ada beberapa pohon. Sudah sering saya pisah pot juga, saya masukkan ke dalam pot baru, dan daun barunya juga lebar ini karena akarnya sudah tua. Ya, selanjutnya ada dragon silver, biasa disebut dragon silver begitu. Dia tanaman Kalimantan ini, tidak suka panas. Ini sudah lebar, sudah sepanjang telapak tangan, ada calon daun baru, tidak terlalu suka basah, jadi dia lebih suka kering saja. Ini Calathea makoyana, asalnya itu impor, tetapi sudah banyak di Palembang juga sudah ada. Ini sangat rimbun, terdiri dari banyak pohon di dalamnya, tidak suka panas. Jadi Calathea rata-rata tidak tahan panas, jadi harus di bawah lindungan, dan tanahnya selalu lembab. Ini Calathea juga, Calathea crimson, masih relatif kecil, sudah sering saya pisah, tapi bisa jadi bibit-bibit baru. Kalau dia lebar merah itu cantik ya, bisa selebar telapak tangan. Kalau dia sudah tua dan dipisahkan ke pot besar, ini harganya lumayan dibanding Calathea lain ya. Ini Syngonium mojito, tulisannya mojito, bacanya mojito. Syngonium, jadi dia merambat, terus sangat mudah, ini tidak rewel, asal jangan terlalu panas saja. Bisa dicacah karena dia punya akar-akar angin. Nah, ini tanaman ini namanya Palisota orange. Palisota orange, atau ada yang menyebutnya Walisota oranye. Jadi unik seperti kulit nanas gitu ya. Ini keladi keris, tadinya banyak daun, tapi ini sudah banyak yang rontok, tinggal satu daun, dan ada beberapa anaknya. Umbinya sudah tua ini sebenarnya. Berikutnya ini Paraiso verde. Nah, ini daun panjangnya, tapi bisa lebih panjang lagi. Nah, ini daun anakan, masih baru, pada cabang baru. Dia ini philodendron. Ini Aglonema succom lokal. Jadi tidak merah semua, disebut batik juga bukan. Jadi dia Aglonema tapi yang lokal. Oke. Nah, itu tadi koleksi tanaman saya. Biasa saya siram setiap hari dengan daunnya juga, supaya daunnya dingin. Tetapi kadang saya tidak sempat menyiramnya pagi hari atau siang, jadi disiramnya malam hari. Sebaiknya memang pagi atau sore. Kalau terlalu basah bisa membusuk akarnya, karena pada umumnya tanaman ini lebih tahan dengan panas daripada basah. Akarnya bisa lonyot dan mati. Oke, buat sesama pencinta tanaman, selamat berkebun.
Nah, ini disiramnya malam hari karena siangnya tidak sempat disiram. Tapi karena malam juga kadang di Palembang relatif panas, jadi sempat membuat tanah kering walaupun disiram malam. Kadang-kadang hujan juga. Nah, ini daun-daunnya kita siram supaya dingin, dan tanahnya tentu. Oke, itu saja. Semoga menginspirasi untuk berkebun.